Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita menjelaskan proyek UTS Sistem Basis Data. Sebelumnya dengan saya untuk mengenalkan anggota Kampung 5. Yang pertama ada Vincent Joshua Samudra, kedua Devin Lim, ketiga dengan saya sendiri August Handuo, keempat Jaslan Rian, dan yang terakhir Jeffrey Rian. Problem statement dalam sebuah project team hanya bisa ada satu project manager. Project team harus ada nama tim. Task tidak boleh lewat deadline. Student harus memiliki NPM, password, gender, email, dan phone. Lecturer harus memiliki NIDN, password, gender, email, dan phone. Student juga bisa merupakan project manager. Dalam sebuah project team harus ada project manager. Sebuah project memiliki start date dan deadline. Lecturer hanya bisa melihat project pelajaran masing-masing. Sebuah project memiliki banyak task memiliki ID, title, status, deadline, start date, dan end date. Masing-masing task memiliki subjek. Project dikerjakan oleh project team. Task dikerjakan oleh project team. Baik, di sini saya akan menjelaskan DFD atau Data Flow Diagram. Pertama, di sini kita bisa lihat ada entity student. Ketika student melakukan registrasi, maka data yang telah diregistrasi ini akan tersimpan ke data store student. Kemudian jika student ingin melakukan login, maka sistem akan mengambil data dari data store student ini agar bisa login. Kemudian masuk ke bagian ini. Ketika student melakukan create project, maka project yang telah di-create ini akan tersimpan ke data store project. Jika ingin melakukan export project, maka sistem akan mengambil data dari data store project ini. Student bisa mengekspor project. Kemudian di sini kita bisa lihat ada entity project. Di bagian project, maka jika student ingin melakukan input text, maka teks yang telah di-input ini akan tersimpan ke data source text. Ketika student di project ingin melakukan export text, atau misalnya di sini ada complete text atau audit text, semuanya akan ada pengambilan data dari data source text ini. Jika student setelah melakukan export, jika ada semacam perubahan, maka data yang telah diubah ini akan tersebar ke data store text. Kemudian kembali ke lecturer, sama saja seperti student. Jika lecturer melakukan registrasi, maka data yang diregistrasi tersebut akan tersimpan ke data store lecturer. Kemudian jika lecturer ingin melakukan login, maka sistem akan mengambil data dari data store lecturer ini. Kemudian jika lecturer ingin melihat perkembangan project mahasiswanya, maka melihat perkembangan atau ingin melakukan penambahan project, maka lecturer bisa menginput task. Maka task yang telah diinput ini akan tersimpan ke data store task. Ketika ingin melakukan export task, maka data store task ini akan dipanggil untuk agar export task ini bisa diekspor. Jadi seperti itu saja penjelasan dari saya tentang data flow diagram. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Jason Andrian. Jadi di sini saya akan menjelaskan UI layout atau UI prototype dari aplikasi atau website yang kami rancang. Jadi ini merupakan website project management system, yang dimana project management system ini berguna untuk memudahkan orang-orang dalam memanage project-project mereka. Jadi di sini yang pertama ada logo dari website kami, yaitu PROMS, yang dimana PROMS ini berarti singkatan dari Project Management System. Terus di bagian kanan ada navigation bar. Yang pertama ada home, dan di sini merupakan bagian dari home. Terus kedua ada
navigation import, yang mana import ini merupakan drop down menu yang akan mendrop down menu about us dan juga students review. Kemudian ada navbar service, yang dimana navbar service ini akan menampilkan service dari website yang kami rancang. Kemudian ada menu login, yang dimana akan berfungsi untuk melakukan registrasi dan juga login. Oke, jadi di sini kami membuat sebuah header design yang menggunakan ada tulisan satu, kemudian ada gambar di sini dan juga ada tombol start. Kemudian pada tampilan about us, yaitu merupakan tim-tim dari kami. Di sini ada nama-nama dari tim kami. Terus pada tampilan service ini, yaitu akan ada service-service yang kami sediakan. Yang pertama ada project management, terus real time monitoring, test performance, dan easy access. Dan terakhir ini kami menyediakan sebuah review dari mahasiswa yang melakukan try dari website yang kami rancang ini. Jadi kami hanya menyediakan tampilan dari homepage saja karena belum selesai semuanya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang IA diagram yang kami rancang untuk proyek UTS kami. Di dalam IA diagram kita memiliki 5 entitas, yaitu lecturer, student, project, subject, dan task. Oke, sekarang saya akan menjelaskan relationship antara seluruh entity. Seorang student akan mengwork on sebuah project minimal 1 dan maksimal 0. Dan sebuah project akan dikerjakan oleh minimal 1 dan maksimal 0 student. Seorang student akan memanage sebuah project minimal 1 dan maksimal 1, dan sebuah project akan dimanage oleh minimal 1 dan maksimal 1 student. Seorang dosen akan mengawasi sebuah project minimal 1 dan maksimal 0. Sebuah project akan diawasi oleh minimal 1 dosen dan maksimal 1 dosen. Sebuah project akan memiliki minimal 1 task dan maksimal 0. Dan sebuah task akan memiliki minimal dan maksimal 1 project. Dan sebuah task akan memiliki minimal 1 dan maksimal 1 subjek. Dan sebuah subjek akan memiliki minimal 1 task dan maksimal 0. Dan lecturer ataupun dosen akan menghold sebuah project minimal 1 dan maksimal 1, dan sebuah subjek akan di hold oleh lecturer minimal 1 dan maksimal 1. Sekian untuk penjelasan diagram yang kami rancang untuk proyek UTS kami. Untuk presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, yaitu Delvin Lim. Jadi untuk sistem mapping ini mungkin saya akan lebih menjelaskan kenapa terbentuk ini. Dikarenakan jika saya menjelaskan sambil membuatnya, maka hal itu dikhawatirkan akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi bisa terlihat untuk mapping sistem itu, pertama kita harus menentukan entity dari diagram itu terlebih dahulu. Nah, dari diagram ini kita cari entity-nya. Bisa terlihat ada entity student, project, subject, task, and lecture. Nah, kelima entity tersebut dipetakan menjadi table, dan sehingga muncullah table student, lecture, project, task, and subject. Terus itu kita ambil atribut dari masing-masing entity ini, kita petakan menjadi
kolom untuk masing-masing table. Seperti contoh npm student gender form password dan email ini masuk ke dalam kolomnya sebagai kolom di table student. Nah, setelah itu kita identify primary key di diagram ini, dan kebetulan untuk diagram kali ini tidak tertulis, jadi tidak masalah karena untuk primary key itu biasanya unik, jadi kita bisa identifikasi langsung. Jadi misalnya di student ini primary key-nya yaitu npm. Nah, dari primary key itu kita jadiin primary di student ini. Nah, npm primary. Setelah itu kita identify relation. Oke, kita langsung mulai saja. Kita mulai dari students works on project, di mana relasinya itu one to many dan one to many, sehingga ketika one to many bertemu dengan one to many itu maka akan menghasilkan table baru. Nah, untuk table itu kita namakan sebagai table project team, di mana project team itu ambil dari primary key student dan primary key project. Nah, maka muncullah student npm dan project id. Terus kita juga tambahkan attribute necessary, kolom yang sekiranya diperlukan. Next itu masuk ke student manage project. Nah, student itu one to one ke project, dan project itu sudah pasti akan di manage oleh setidaknya satu student dan maksimal satu project itu satu student. Maka muncullah di project ini project manager. Project manager ini bisa kita treat sebagai project student manager. Akan tetapi supaya namanya lebih bagus, maka kami menamakan di sini yaitu project manager. Nah, sehingga dari project manager ini kita tarik dari npm dari student. Oke, next kita masuk ke relation, lecture, dan watch on. Lecture itu bisa watch on, bisa lihat banyak project, dan satu project itu sudah pasti akan dilihat oleh satu lecture. Maka bisa kita tarik bahwa dari lecture ini, ID lecture ini bisa kita tarik dari NIDN lecture, maka muncullah lecture NIDN. Next kita masuk ke condition contents, di mana project itu contains banyak task, banyak task yang harus dikerjakan, dan satu task itu minimal ada satu dan maksimal ada satu project. Maksimal merupakan satu project. Bisa dilihat di sini task ada project ID yang kita tarik dari primary key-nya project, table project. Next kita masuk ke sama contents. Dari task contain satu subjek minimal dan maksimal satu subjek, merupakan satu subjek, dan juga subjek ini satu subjek bisa masih minimal satu task dan maksimal bisa banyak task. Dan bisa terlihat di task ini ada subject ID yang kita tarik dari primary key-nya subject. Next masuk ke holds, relation holds itu ada one to one. Nah, dari subjek ini minimal satu dan maksimal satu subjek itu dipegang oleh lecture, dan masing-masing lecture itu minimal satu lecture itu holds on satu subjek, dan maksimal juga satu subjek, sehingga bisa ditarik dari subjek ini ada lecture NIDN, di mana kita tarik itu dari primary key-nya lecture. Oke, mungkin dari situ sudah terlihat mappingnya sudah jadi. Kurang lebih jika ada kesalahan jangan maaf. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya. Oke,
Sekian dari penjelasan proyek UTS Sistem Basis Data dari kelompok kami. Jika terjadi kesalahan dalam pengucapan, saya ingin meminta maaf. Dan sekian, terima kasih.